Indonesia adalah negara terkaya? Benarkah itu? Karena apa? Sepertiga mineral bumi ada di Indonesia. Saya kasih contoh. Ini contoh simpel kecil-kecil aja. Ada tambang emas 2 miliar ton di Dompu. Dompu. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Huu namanya. Itu ada kandungan emas 2 miliar ton. Satu kecamatan di Dompu. Di Dompu itu masih di Sumbawa. Kan NTB ini ada Sumbawa, ada Lombok. Nah, Sumbawa itu dari ujung ke ujung isinya emas. Kita belum bicara Bima. Kita belum bicara Dompu di kecamatan lain. Ini baru kecamatan Huu. Nah, 2 miliar ton itu kalau kita hitung secara kasar, itu nilainya 1,8 juta triliun rupiah. 1,8 juta triliun rupiah. Itu baru satu kecamatan. Dan baru di kota kecil namanya Dompu. Di Bima katanya lebih banyak lagi. Di Solo banyak. Di Pelabuhan Ratu banyak emas. Di Ambon, Gunung Botak, itu isinya emas semua juga. Banyak di Ambon. Di Gunung Botak, Bang, ya? Ya. Jangan sambil pegang kepala ya. Nah, jadi itu isinya emas juga. Jadi Indonesia kita ini itu baru satu sampel. Di Maluku, di blok Marcella itu ada ditemukan 2 blok lagi besar yang diduga kalau itu dieksplorasi, diambil minyak gasnya di situ lebih besar daripada seluruh jazirah Arab kalau dikumpulin kandungannya itu. Jadi se-Arab. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah warga di beberapa wilayah Aceh menemukan barang berkilau yang diyakini merupakan emas usai banjir bandang melanda daerah tersebut. Bencana membawa berkah, hai. Ya, bencana membawa berkah. Ya, nagalan. Unggahan itu kemudian menyebar luas dan memicu kedatangan warga lain untuk ikut mencari material serupa. Hingga saat ini pemerintah daerah dan pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait kebenaran material tersebut. Belum ada pula informasi mengenai uji laboratorium atau penelitian geologi untuk memastikan kandungan butiran yang ditemukan warga. Demikian pula pengakuan dunia internasional terhadap limpah ruah kekayaan Indonesia. Learning the last couple of days, yesterday and today, about this huge biomass here in Indonesia. There's minerals mining right here going on. You have probably the longest coastal line because you have so many islands. These all provide opportunities for us to think about how do we do better in sustainability. Jika kita menyimak makna untouchable di arsitektur Ka'bah tentang multazam adalah Multazam, area khusus di dekat Ka'bah, terletak di pertengahan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Hajar Aswad, pintu Ka'bah, wilayah sekitarannya disebut dengan multazam. Multazam, di antara tempat yang sangat mustajab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. jika denah Ka'bah dicari poros tengahnya, kemudian dihubungkan dengan Hajar Aswad dan tepi pintu Ka'bah, sehingga terjadi segitiga yang salah satu garisnya adalah rentang multazam. Selanjutnya, rentang tersebut diperluas spektrumnya. Maka, tampak teritori Indonesia masuk ke dalam perluasan spektrum multazam. Kesimpulan pertama, Indonesia, raksasa demografi keempat dunia. Dari 289 juta jiwa, 88%-nya adalah Muslim. Namun, mari kita persempit angkanya pada mereka yang tegak menjaga syalatnya. Mengacu data dari laman Suara Muhammadiyah, jika 77% Muslim di negeri ini taat, kita temukan 194 juta jiwa yang rutin bersujud. Bayangkan, 194 juta orang dikalikan 17 rakaat setiap harinya. Angkanya menjadi gemuruh yang menggetarkan semesta. Maka menjadi tidak perlu diherankan lagi jika bumi pertiwi Indonesia ini berlimpah ruah kekayaan yang untouchable karena setiap harinya dipijaki oleh panjatan doa Warzukni. Berikanlah rezeki sebanyak 3.302.438 kali saat duduk di antara dua sujud dalam sholatnya, dan sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji yang terdapat di Quran Surah 3 ayat 9. Sesungguhnya, Allah tidak menyalahi janji. Kesimpulan kedua.
dalam dimensi untouchable Ka'bah pada sebagian elemen garis dan komponen bidangnya yang melahirkan zona multazam. Pemancar rahmat jika dipantik oleh doanya para hamba yang beriman lagi solih dan solihah. Maka arsitektur Ka'bah yang syarat hikmah selayaknya menjadi rujukan bagi arsitek Islami sebagai mahakarya desain tiada tara. Sebab sejatinya, rancangan arsitektur Islami wajib membawa rahmat bagi semesta, bukan malah menabur masalah maupun memicu datangnya bencana. Nauzubillah, himin dalik.